Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang prosedur pendirian PT. Sebelumnya perlu diketahui bahwa PT atau perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan model yang didirikan berdasarkan perjanjian. Di dalam video kali ini akan dibahas mengenai prosedur pendirian PT atau perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berikut adalah anggota kelompok 10. Tahapan pendirian PT yang pertama ada pendaftaran nama PT, kemudian pembuatan akta pendirian PT, permohonan pengesahan PT, penerimaan SK Menteri, kemudian pemberitahuan berita acara NRI, kemudian PT sah sebagai badan hukum. Untuk lebih jelasnya kami akan menjelaskan satu persatu tahapan-tahapan pendirian PT. Jadi tahap pertama prosedur pendirian PT itu adalah pendaftaran nama PT. Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris melalui sistem administrasi Badan Hukum Kemenhumkam. Adapun persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut: melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa, melampirkan fotokopi KTP para pendirinya dan para pengurus perusahaan, kemudian melampirkan fotokopi KK pimpinan atau pendiri PT. Proses ini bertujuan untuk akan melakukan pengecekan nama PT, di mana pemakaian PT tidak boleh sama atau mirip sekali dengan nama PT yang sudah ada. Maka yang perlu disiapkan adalah 2 atau 3 pilihan nama PT. Usahakan nama PT mencerminkan kegiatan usaha. Di samping itu, pendaftaran nama PT ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi terkait, yaitu Kemenhumkam, sesuai dengan UU PT dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan terbatas. Kemudian tahap yang kedua adalah pembuatan akta pendirian PT. Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenhumkam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta ini yaitu sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Akta pendirian PT terdiri atas anggaran dasar dan ketentuan lainnya. Anggaran dasar yang diatur dalam pasal 15 UU PT memuat hal yang pertama nama dan tempat kedudukan perseroan, yang kedua maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, dan yang ketiga jangka waktu berdirinya perseroan, yang keempat besarnya jumlah modal dasar modal ditempatkan dan modal disetor, yang kelima jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham. 6. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris. 7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS. 8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris. Dan yang ke-9 adalah tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Kemudian dalam undang-undang tersebut juga mengatur hal yang tidak boleh tercantum dalam anggaran dasar, yakni yang pertama ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham, yang kedua ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. Akta pendirian PT juga terdapat keterangan lain yang telah diatur dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang PT seperti yang pertama nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan, pendiri perseorangan atau nama tempat kedudukan dan alamat lengkap, serta
serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan. Yang kedua, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan, anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat. Dan yang ketiga, nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. 3. Permohonan pengesahan PT sebagai badan hukum. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, permohonan pengesahan PT perlu dilakukan melalui jasa elektronik yakni Sismin Bakum yang diajukan kepada Menteri. Pengajuan permohonan, pihak yang diberikan kuasa harus mengisi format isian berupa A. Nama dan tempat kedudukan perseroan, B. Jangka waktu berdirinya perseroan, C. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, D. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, E. Alamat lengkap perseroan. Sebelum pengisian format tersebut perlu diingat bahwa PT seharusnya telah mengajukan nama perseroan yang akan digunakan, yang mana tata cara penamaan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan terbatas. Permohonan pengesahan PT hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung dengan dasar hukum pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. 4. Penerimaan SK Menteri. Setelah permohonan pengajuan PT sebagai badan hukum, permohonan akan diproses dan bila diterima oleh pihak yang berwenang, maka PT akan mendapatkan SK Menteri, yang mana SK yang dikeluarkan melalui jasa elektronik dan notaris. Sebagai pihak yang diberi kuasa wajib melakukan pencetakan SK tersebut beserta akta notaris. 5. Berita acara Negara Republik Indonesia atau disingkat BNRI. Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus diumumkan dalam BNRI dari perusahaan yang telah diumumkan dalam BNRI, maka PT telah sempurna statusnya sebagai badan hukum. 6. PT sebagai badan hukum. Setelah mendapatkan SK Menteri berdasarkan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT Perseroan tersebut, secara resmi telah memperoleh status badan hukum sesuai tanggal diterbitkannya keputusan Menteri tersebut mengenai badan hukum perseroan. Di samping pembuatan akta pendirian PT, terdapat pula dokumen pendukung yang perlu diajukan atau dibuat oleh perseroan, yakni yang pertama, pembuatan SKDP. SKDP adalah surat yang berisi informasi mengenai alamat resmi sekaligus menerangkan tempat kedudukan atau domisili yang sah dari suatu perusahaan. Permohonan SKDP atau surat keterangan domisili perusahaan diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor PT Anda berada, yang mana sebagai bukti keterangan atau keberadaan alamat perusahaan, seperti domisili gedung jika di gedung. Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah fotokopi pajak bumi dan bangunan atau PBB tahun terakhir, perjanjian sewa atau kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili bukan di gedung perkantoran, kartu tanda penduduk atau KTP direktur, izin mendirikan bangunan atau IMB jika PT tidak berada di gedung perkantoran. Yang kedua, pembuatan NPWP. NPWP sendiri adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT. Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah NPWP pribadi Direktur PT, fotokopi KTP Direktur atau fotokopi paspor bagi WNA, khusus PT PMA, SKDP, dan akta pendirian PT. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengajuan SIUP. SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya. Namun, perlu untuk diperhatikan kembali bahwa setiap perusahaan patut membuat SIUP selama kegiatan usaha yang dijalankan termasuk dalam klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau biasa disingkat dengan KBUI. Sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistika Nomor 57 Tahun 2009 tentang klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Permohonan pendaftaran SIUP diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota atau Kabupaten terkait sesuai dengan domisili PT. Adapun klasifikasi dari SIUP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/MDAG /Per/12/2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/Per/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, SIUP kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaannya bersihnya lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, SIUP menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, dan itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketiga, SIUP besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 10 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya. Sekian pemaparan dari pengajuan SIUP, maka akan dilanjutkan oleh teman saya. Mengajukan tanda daftar perusahaan atau TDP. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota atau Kabupaten terkait dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TDP sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/MDAG/Per/9/2007 tentang penyelenggaraan pendaftaran perusahaan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur mendirikan PT terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama ada pengajuan nama perseroan terbatas, kemudian yang kedua pembuatan akta pendirian PT, yang ketiga ada permohonan pengesahan PT sebagai badan hukum, yang keempat penerimaan SK Menteri, yang kelima PT sebagai badan hukum, kemudian yang terakhir adalah mengajukan tanda daftar perusahaan atau TDP. Sekian dari kelompok kami, kelompok 10. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.